kami akan menjelaskan mengenai pipeline, vektorisasi, dan sistolik. Perkenalkan, nama saya Wenda, ini Dona, dan yang ini adalah Fani. Pertama-tama, kami akan menjelaskan mengenai pipeline yang akan dijelaskan oleh Dona. Pengertian pipelining. Pipelining yaitu suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersama tetapi dalam tahap yang berbeda yang dialirkan secara kontinu pada unit pemrosesan. Dengan cara ini maka unit pemrosesan selalu bekerja. Teknik pipeline ini dapat diterapkan pada berbagai tingkatan dalam sistem komputer, bisa pada level yang tinggi, misalnya program aplikasi, sampai pada tingkat yang rendah, seperti pada instruksi yang dijalankan oleh mikroprosesor. Untuk pengenalan pipelining, prosesor pipeline yang berputar adalah prosesor baru untuk arsitektur superskalar komputasi. Ini didasarkan pada cara yang mudah dan pipeline yang biasa, struktur yang dapat mendukung beberapa ALU untuk lebih efisien dalam pengiriman dari bagian beberapa instruksi. Daftar nilai arus yang berputar di sekitar pipa dibuat oleh dependensi data lokal. Selama operasi normal, kontrol sirkuit tidak berada pada jalur yang kritis dan kinerja hanya dibatasi oleh data harga. Operasi mengalir dengan interval waktu sendiri. Ide utamanya itu dari pipeline prosesor yang berputar adalah sirkular uni arah, mengalir dari memori register oleh pusat waktu logika dan proses secara paralel dari operasi ALU. Instruksi pipeline ada beberapa tahapannya. Yang pertama, mengambil instruksi dan membufferkannya. Yang kedua, ketika tahapan kedua bebas, tahapan pertama mengirimkan instruksi yang dibufferkan tersebut. Pada saat tahapan kedua sedang mengeksekusi instruksi, tahapan pertama memanfaatkan siklus memori yang tidak dipakai untuk mengambil dan membufferkan instruksi berikutnya. Karena untuk setiap tahap pengerjaan instruksi, komponen yang bekerja berbeda, maka dimungkinkan untuk mengisi kekosongan kerja di komponen tersebut. Sebagai contoh, ini ada instruksi 1 dan 2, add AX ke register CX, instruksi 2-nya add CX ke register EX, seperti dipelajari di mata kuliah mikroprosesor yang dulu kalian pernah pelajari. Berikut ada penjelasannya, seperti yang saya katakan tadi, seperti ini. AX ditambahkan ke register KS dan CX ditambahkan ke register CX. Keuntungan pipeline sendiri yaitu waktu siklus prosesor berkurang sehingga meningkatkan tingkat instruksi dalam kebanyakan kasus. Beberapa kombinasional sirkuit seperti penambah atau pengganda dapat dibuat lebih cepat dengan menambahkan lebih banyak sirkuit. Pemrosesan dapat dilakukan lebih cepat dikarenakan beberapa proses dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu. Sementara kerugiannya, pipeline prosesor menjalankan beberapa instruksi pada satu waktu. Jika ada beberapa cabang yang mengalami penundaan memproses data, akibatnya proses yang dilakukan cenderung lebih lama. Dan yang kedua, kinerja prosesor di pipeline jauh lebih sulit untuk diramalkan dan dapat bervariasi lebih luas di antara program yang berbeda. Yang terakhir, karena beberapa instruksi diproses secara bersamaan, ada kemungkinan instruksi tersebut sama-sama memerlukan resource yang sama, sehingga diperlukan adanya pengaturan yang tepat agar proses tetap berjalan dengan benar. Saya Fani mau menjelaskan tentang vektorisasi atau vectorization. Vektorisasi adalah sistem vektor yang memberikan set instruksi untuk beroperasi pada tingkatan vektor atau array dimensi dari data. Sebuah instruksi vektor dapat menggantikan loop atau pengulangan. Contohnya di sini misalnya menambahkan vektor A dan B yang mengeluarkan hasil vektor yaitu C yang terdapat n elemen dalam sebuah vektor. Kita ingin mengulangi iterasi tersebut sebanyak n kali. Dan for itu adalah looping dari penentuan vektor. Nah, hal tersebut dapat diselesaikan dengan vektorisasi dengan menggantikan variabel yang looping tadi menjadi V3, yaitu hasil penjumlahan vektor C, dan V2 itu adalah vektor A dan vektor B.
dan V1 adalah vektor A. Arsitektur dasar komputer terdapat dua tipe, yaitu yang pertama vektor register prosesor dan yang kedua adalah memori to memori vektor prosesor. Penjelasan yang pertama adalah vektor register prosesor. Vektor register prosesor ini arsitekturnya sama dengan RISC dan arsitektur load store, yaitu registernya dapat diambil input operan, resultnya atau hasilnya masuk juga ke register. Tipe ini biasanya dipakai pada mesin modern. Tipe arsitektur yang kedua adalah memori to memori. Input operannya masuk ke dalam memori, resultnya juga. Dan tipe ini adalah mesin vektor pertama yang diberi nama CDC start status. Arsitektur yang vektor register terdapat 5 komponen, yaitu yang pertama vektor register, skala register, yang ketiga vektor functional unit, yang keempat vektor load store unit, dan yang terakhir adalah main memory. Vektor register adalah mengatasi vektor-vektor yang kecil, dan skala register memberikan input skala pada vektor. Nah, yang ketiga ini vektor functional unit. Terdapat bilangan bulat, FP, dan operasi logika. Sedangkan yang vektor load store unit bertanggung jawab dalam pergerakan data antara vektor register dan memori. Main memory adalah memori utama. Ini arsitektur dasarnya dari vektor register yang tadi. Nah, yang pertama ada vektor register, yaitu terdapat kumpulan vektor-vektor yang kemudian di load store masuk ke skala register, diproses pada vektor fungsional unit yang terdapat SPS, SP multiply, SP reciprocal, interval F, logical, dan shift. Kemudian diproses langsung kembali lagi ke vektor register, terus diproses lagi ke vektor load store unit, langsung masuk ke main memory. Ini berdasarkan Cray 1. Cray 1 pada tahun 1976. Ini gambarannya bisa dilihat. Cray XMP dapat mendukung 4 prosesor. Arsitekturnya sama seperti RISC dan menggunakan load store arsitektur. Instruksi dikodekan dalam format 16 bit atau dibilang 1 paket, atau 32 bit atau 2 paket. Cray XMP ini memiliki 3 register, yaitu address, skala, dan vektor. Register yang pertama adalah address register. Register ini memiliki 24 bit address register, A0 sampai A7. Address register ini mengatasi alamat memori untuk operasi load dan store. 2 fungsional unit untuk menampilkan operasi aritmatika adalah 24 bit integer F, yaitu melewatkan 2 stage. 24 bit integer multiply melewatkan 4 stage. Nah, yang bawah ini adalah format bahasa assembly Cray untuk penjumlahan AJ plus AK sama dengan AI. Itu digambarkan dengan bahasa assembly Cray. Register yang kedua adalah skala register. Skala register terdapat 8 kali 24 dan 64 bit skala register, yaitu S0 sampai S7. 4 jenis unit fungsionalnya ada integer F, yaitu mengisi 64 bit yang dilewatkan 3 stage, 64 bit shift 2 stage, 128 bit shift 3, 64 bit logical 1, pop atau parity untuk population atau parity 4 stage, Boolean pop atau parity leading zero pop 3 stage.
Nah, ini vektor yang register, isinya itu 64 elemen vektor register yang masing-masing mengatasi 64 bit. Setiap instruksi vektor bekerja pada elemen VL pertama. VL dari dalam register panjang vektor. Unit fungsional vektor yaitu ada integer F, shift, logical, pop atau parity, SPS, express multiply, dan reciprocal. Ini fungsional unit untuk vektor register. Yang pertama, 64 bit integer F itu melewati 3 stage. Hasilnya itu adalah VL ditambah variable to change yang merupakan angkanya 8. Jadi resultnya VL plus 8. Nah, yang kedua 64 bit shift itu melewati 3 stage. Resultnya sama dengan yang F. Kalau yang 128 bit shift melewati 4 stage. Variable change-nya 9 yang menghasilkan result VL plus 9. Yang keempat full vector logical, stage-nya 2, terus variable change-nya 7, menghasilkan result VL plus 7. Terus ada secondary vector logical, melewati 4 stage, variable change-nya 9, menghasilkan result VL plus 9. Pop atau parity stage-nya 5, menghasilkan result VL plus 10 dari variable to change. Berikutnya sama dengan closing F dan multiply. Hasil resultnya dijumlahkan dengan variable to change. Reciprocal approximation stage-nya 14, variable to change-nya 19, dan menghasilkan result VL plus 19. Sistolik dijelaskan oleh Wenda. Perkenalkan, saya Wenda. Saya di sini akan menjelaskan mengenai bagian sistolik. Pasti waktu kita belajar biologi kita pernah dengar istilah sistolik, diatolik. Kalau di biologi itu sistolik itu dia saat jantung berkontraksi dia memompa darah dari arteri dia masuk ke jantung, seperti pada gambar ini. Tapi di sini saya nggak bakal menjelaskan tentang sistolik di bidang biologi atau kedokteran. Saya bakal menjelaskan sistolik di bidang komputer. Jadi ini nggak saya jelaskan. Kalau di arsitektur komputer, sistolik itu biasa disebut dengan systolic array. Apa sih systolic array itu? Systolic array itu sebuah pengaturan prosesor dalam bentuk array di mana data mengalir serentak di seluruh array antara tetangganya. Nah, ini contoh gambarnya. Bisa dilihat di sini ada input sama outputnya. DPU-nya itu selnya. Jadi dari atas dia input masuk ke DPU. DPU itu dia memproses sampai masuk ke hasil DPU selanjutnya, diproses terus sampai menghasilkan keluaran. Dia prosesnya ada 2 kali, dari atas dan dari kanan. Dari atas menghasilkan output yang di bagian bawah, dan yang dari kanan menghasilkan output di bagian kiri. Nah, ini ringkasan tentang apa sih systolic array itu. Dia itu sebenarnya bentuk khusus dari komputasi paralel. Dia itu seperti tadi, beberapa prosesor dihubungkan oleh kabel pendek. Kayak tadi DPU-nya berhubungan ke DPU yang lain. Itu dia dihubungkan oleh kabel pendek. Nah, systolic array itu dia tidak kehilangan kecepatan melalui koneksi mereka. Meskipun koneksinya panjang yang tadi dikasih dia di gambar, tapi kecepatannya tetap. Dia nggak bakal kehilangan kecepatan. Nah, sel prosesor dia menghitung data dan menyimpan secara independen satu sama lain. Sel itu yang tadi yang saya bilang yang ada di gambar yang namanya DPU. Nah, apa sih fitur systolic array? Dia itu ada synchrony, regularity, temporal locality, sama languability. Yang synchrony itu dia datanya dihitung atau diproses dan diteruskan melalui jaringan. Dihitungnya itu di dalam DPU-nya itu yang sel yang tadi. Kalau yang regularity itu dia array harus terdiri dari unit pemrosesan modular dengan interkoneksi regular dan lokal. Yang temporal
itu dia harus ada paling sedikit 1 unit time delay. Yang pipeline reliability dia sebuah ukuran untuk efisiensi array. Nah ini systolic unitnya, yang sel yang DPU tadi, yaitu selnya itu dia merupakan prosesor independen. Nah di dalam prosesornya itu dia punya register sama ALU yang buat menghitung dan melakukan pemrosesan datanya. Nah sel-selnya ini dia berbagi informasi dengan tetangga mereka. Tetangga itu maksudnya yang sebelah kiri sama atas bawahnya. Nah ini contoh model systolic array. Dia ada yang buat yang 1 dimensi, yang secara linear, sama yang buat yang 2 dimensi, yang segi 4 ini. Kalau yang 1 dimensi dia cuma input output dilakukan 1 kali. Kalau yang 2 dimensi yang di bawahnya dia melakukannya 2 kali. Contohnya itu seperti perkalian matriks. Nah ini yang linear. Jadi misalkan ada contoh, ibaratkan ya ini ada planet B1, B2, B3, B4, B5 sampai B6. Planetnya ini dia punya massa sama punya kecepatan, dan dia saling berhubungan satu sama lain. Nah karena dia saling berhubungan satu sama lain, makanya bisa disebut sebagai systolic array. Nah nilai B1 sampai B6 nya kita bisa masukkan ke dalam bentuk systolic yang linear ini. Selanjutnya ini yang cara perhitungannya, yang B1 kita anggap kayak massa, yang A-nya itu kita anggap percepatan. Di sini kita nyari gayanya. Gaya kan massa kali percepatan. Di sini dia A1-nya dia masuk pertama dikalikan dengan B6. Lalu dia bergeser, dia pindah ke depannya, jadi A1 dikalikan ke B5, sementara yang A2-nya masuk dia dikalikan ke B6. Begitu juga dengan yang A3-nya mulai masuk, dia bergeser sampai perkalian yang terakhir, sampai semua inputnya udah masuk. Ini dikalikan satu-satu, setelah semuanya selesai, dia udah menghasilkan nilai yang perkalian yang linearnya. Nah ini yang perkalian matriksnya. Kalau perkalian matriks yang biasa kan kayak baris kali kolom, baris pertama kali kolom pertama, menghasilkan hasilnya taruh di baris pertama kolom pertama, gitu sampai seterusnya, sampai yang baris terakhir kolom terakhir. Nah ini kan perkalian matriks biasa, tapi di sini kita menggunakan cara systolik. Gimana sih cara systolik buat melakukan perkalian matriks? Dan yang pastinya kalau dengan systolik caranya nggak segampang yang perkalian matriks yang biasa kita pakai. Nah ini contohnya perkalian matriks 3x3 yang dengan systolik. Karena dia 3x3 kita bikin systoliknya P1 sampai P9. Selanjutnya yang tadi, yang matriks yang pertama kita taruh di sisi sebelah kanannya. Nilainya kita balikkan, ibaratnya kita cerminkan. Lalu matriks yang kedua kita taruh di sisi atas, kita cerminkan juga nilainya. Nah setelah udah kita bikin seperti ini, kita baru mulai bisa melakukan perkalian matriks systolik. Misalkan matriks satunya 342, 253, 325, kita kalikan dengan matriks kedua 342, 255, dan 325. Di sini kan bisa dilihat hasilnya ini dengan perkalian matriks biasa ya. Kita cocokkan apakah sama dengan yang perkalian matriks dengan systolik. Di sini matriks pertama kita cerminkan, kita masukkan ke dalam, kita urutkan ke sisi kanan yang systoliknya. Terus matriks kedua kita cerminkan juga. Setelah itu kita mulai perkaliannya. Yang clock tick 1 itu maksudnya dia yang perkalian pertamanya dihitung. Ini buat ngitung percepatan yang mana yang lebih cepat sih, perkalian matriks yang biasa atau yang dengan systolik. Pertama itu input yang dari atas,
yang kita turunkan nilai 3-nya, yang dari samping kita mulai masuk juga. Dia bersamaan prosesnya dari sisi atas sama sisi kanan, dia masuk bersamaan. Jadi nilainya 3 kali 3, hasilnya itu kita taruh di P1 seperti yang dilihat pada gambar. Jadi hasilnya 9 yang P1 nya. Nah selanjutnya yang lain baru mulai jalan, dia masuk juga yang 3 kali 4 sama yang 2 kali 3. Hasilnya itu kita masukkan ke P1 sama P2. Yang di sini kan P1-nya kelihatannya 4 kali 2 kan 8. Tapi di sini tulisnya 17. Itu karena di sebelumnya dia sudah melakukan proses perkalian. Hasil proses perkalian yang sebelumnya ditambah dengan perkalian yang sekarang, hasilnya jadi baru 17. Ini yang berikutnya juga dia sama. Dia dari atas turun tiap langkah dan dari kanan tiap langkah ke arah kiri. Hasil perkaliannya dimasukkan ke P1 sampai P9 sampai menghasilkan hasil akhir. Di situ kan tadi bisa dilihat clock tick-nya ada 7. Ini percepatannya dia 7 kali. Nah ini sistolik 1 dimensi. Sistolik 1 dimensi itu bisa disebut sistolik linear yang tadi ada gambarnya yang dijelaskan di depan. Seperti ini gambarnya. Nah di sistolik 1 dimensi itu dulu itu ada namanya world computer. Dia itu dikembangkan di Carnegie. Dia itu buat simulasi jaringan saraf tiruan. Dan dia sistolik 1 dimensinya itu dia lebih dari 10 di dalam world komputernya itu. Nah ini arsitektur yang world komputernya yang buat sistolik 1 dimensi. Ini sistolik 2 dimensi contohnya. Contohnya itu heksagonal. Dia ada banyak sekali bentuknya dan nggak beraturan ya kayak tadi. Yang tadi kan persegi kan, kalau yang ini dia bentuknya heksagonal. Nah, gimana sih kalau misalnya pakai beberapa perkalian matriks kalau yang di sini? Sebenarnya sama kayak yang tadi, yang segi 4, cuma di sini emang bakal lebih sulit karena dia bentuknya nggak beraturan. Nah, kenapa harus pakai sistolik? Pertama itu dia sangat cepat, dia lebih cepat dari perkalian matriks biasa. Yang seperti yang tadi kan clock tick-nya ada 7. Sementara kalau yang perkalian matriks yang biasa, clock tick-nya cuma ada 9. Jadi dia lebih cepat dengan menggunakan sistolik. Sistolik ini juga dapat melakukan banyak tugas yang mesin prosesor tunggal tidak dapat capai, nggak bisa lakukan. Nah, dia itu juga mengerjakan beberapa masalah eksponensial dalam waktu linear atau polinomial. Kenapa nggak mau pakai sistolik? Karena itu pertama dia harganya mahal dan dia nggak diperlukan untuk sebagian besar aplikasi. Aplikasi pada nggak mau pakai sistolik gara-gara dia terlalu ribet. Terus dia sulit diterapkan. Nah ini referensi yang dari tadi kita jelaskan, ini referensinya. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pipeline, faktorisasi, dan sistolik. Terima kasih.